Bisa cari uang. Bagi-bagi duit gratis buat para penonton setia Cari Uang Online. Buat kamu yang nonton video ini sampai habis, ada 300.000 menunggu loh. Hai, halo semuanya. Apa kabar kamu hari ini? Balik lagi bareng Nap di Cari Uang Yuk. Semoga kabar kamu selalu baik dan selalu sehat ya. Nah, jadi 2 minggu lalu aku tuh masuk rumah sakit gara-gara usus buntu. Pas aku masuk rumah sakit tuh banyak banget yang nanya, aku bayarnya gimana? Nah, untungnya aku tuh nyimpen dana darurat aku dan aku nyimpennya di reksadana. Karena menurut aku, reksadana ini merupakan investasi yang paling mudah, apalagi kalau kamu punya banyak banget tujuan keuangan dan bingung naruhnya di mana. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang apa itu reksadana 101, dan strategi reksadana yang bisa kamu lakukan. Jadi reksadana, aku dari katanya ini merupakan reksa dan dana, wadah dan dana. Ini tuh wadah untuk sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Nah, ada beberapa kelebihan kalau kamu milih investasi di reksadana. Yang pertama, dia ini mudah, belinya itu gampang, murah, karena untuk beli reksadana itu kamu nggak perlu mulai dari berjuta-juta, bahkan bisa mulai dari 100.000 rupiah aja, dan gampang liquid. Maksudnya ketika sewaktu-waktu kamu membutuhkan dananya, kayak aku pas butuh banget kemarin operasi usus buntu, itu mudah dicairkan. Makanya aku pilih reksadana itu untuk taruh dana darurat aku, biar nggak kegerus inflasi dan tetap aman. Nah, aman karena semua pihak yang berurusan dengan reksadana itu sudah diawasi sama OJK. Dan reksadana merupakan salah satu instrumen investasi yang menerapkan diversifikasi. Alias, dana yang kamu masukin di reksadana itu nggak pure dimasukin dalam satu instrumen investasi. Jadi uang kamu itu nggak masuk cuma dalam satu tempat aja. Dan tau nggak sih, reksadana ini mudah dipelajari, tapi jangan juga gara-gara dia mudah banget dipelajari, kamu jadi ikut-ikutan FOMO. Sebelum kamu buka akun reksadana, kamu harus lakukan ini. 1. Tentukan dulu tujuan investasi kamu dan profil resiko kamu. Jadi, tujuan investasi setiap orang kan beda-beda. Kayak aku, tujuan investasi aku adalah supaya aku punya dana darurat atau dana cadangan ketika aku butuh banget, aku bisa mudah mencairkannya. That's why aku pilih reksadana. Ada juga mungkin untuk teman-teman yang mau nabung buat beli rumah yang akan dibeli mungkin 3 tahun ke depan, atau mempersiapkan biaya nikah, dan lain-lainnya, itu kan tujuannya beda ya. Nah, dan untuk profil resiko sendiri, itu ada 3. Mulai dari konservatif, ini adalah kamu yang baru banget mulai dan kamu takut banget kalau uang kamu itu berkurang, bahkan 1.000 rupiah pun misalnya. Terus ada yang moderat atau agresif, orang-orang yang naruh uangnya ke investasi dan mencari keuntungan yang besar, serta dia nggak apa-apa kalau sewaktu-waktu nilai investasinya turun, dia nggak terlalu panik. Tujuan investasi dan profil resiko ini akan mempengaruhi jenis reksadana yang kamu ambil. Misal, reksadana itu kan paling umum ada 4 ya. Ada namanya reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini biasanya untuk teman-teman yang konservatif, nggak mau uangnya kegerus inflasi, pemula banget, dan oke dengan returnnya yang ya lumayan kecil kalau dibandingkan dengan reksadana lainnya. Lalu ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini itu cocok untuk konservatif to moderat. Jadi dia punya return yang lebih gede daripada RDPU, namun cocok untuk kamu dengan resikonya nih yang menengah. Jadi pertumbuhan nilainya nih nggak stabil kayak RDPU. Misal kalau RDPU dia tuh bisa naik terus grafiknya, tapi RDPT enggak. Dan RDPT ini cocoknya untuk kamu yang moderat to konservatif dengan tujuan investasi ya 2-5 tahun. Lalu ada reksadana saham yang isinya itu saham. Tentu aja, semuanya saham. Dan ini bisa ngebuat returnnya itu lebih tinggi ataupun returnnya lebih rendah kalau minus. Jadi dia ini cocoknya untuk teman-teman yang agresif. Atau kalau kamu baru mau mengenal saham tapi nggak tahu mulai dari mana, ya beli aja reksadana saham dan lihat returnnya. Cari dari manajemen investasi yang punya track record yang bagus. Atau yang keempat, ada namanya reksadana campuran. Nah, reksadana campuran inilah yang isinya itu bisa aja saham, terus ada obligasi, terus ada pasar uang. Jadi semuanya mix dan tergantung dari reksadananya lagi nih, dia termasuk yang resiko yang mana. Nah, saat kamu membeli reksadana, pastikan kamu udah tahu manajer investasinya. Ini tuh berpengaruh banget loh sama kinerjanya gimana, apakah dia udah terdaftar di OJK atau belum, history perusahaannya gimana, jangan-jangan dia mandek, nggak ngasih laporan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui itu, kamu perlu mempelajari fun fact sheet
dan juga prospektusnya. Ini tinggal dibaca untuk mengetahui performa dari suatu reksadana. Setiap kalau kita lihat reksadana, itu kita bisa kok baca prospektusnya dan kita lihat nih, statusnya di OJK gimana? Reputasi MI-nya gimana? MI itu manajer investasi ya. Rekam jejak bank kustodiannya kayak gimana? Bank kustodian ini adalah bank yang dipakai untuk menyimpan uang kamu sebelum nantinya dikelola oleh manajer investasi. Terus yang paling penting, gimana biayanya? Nah, jadi pada saat kita beli atau jual reksadana, itu kan ada biayanya. Baik misal ada subscription fee, redemption fee, switching fee, dan biaya pencairan reksadana itu. Nah, itu dijelaskan dalam prospektus. Dan yang terakhir, laporan keuangan reksadana. Laporan keuangan ini dijadikan acuan untuk melihat kinerja reksadana tadi. Apakah dia negatif atau ternyata malah positif, malah bagus. Nah, sekarang ada nih supermarket reksadana dan ETF terbesar dan terlengkap di Indonesia. Karena dalam satu aplikasi, itu kamu bisa investasi saham, reksadana, dan juga ETF. Ini adalah e-pot fund. Jadi di sini tuh nggak ada minimal deposit dan juga free biaya buat reksadana. Dan kamu bisa mulai investasi dengan modal yang terjangkau. Cuman 100.000 aja. Itu udah cukup buat mulai beli reksadana di sana. Oke, terus cara buat beli reksadananya itu kayak gini. Pertama, kamu cek dari aplikasinya, kamu mau beli reksadana apa. Kamu bisa masuk ke menu fund dan masuk ke market list-nya. Dan kamu bisa lihat nih, reksadana mana yang punya track record yang bagus. Kayak di sini kan ada kayak 1 day, 3 days, 1 month, itu istilah-istilah yang digunakan untuk berapa returnnya dalam kalau 1 day itu 1 hari, sampai ke 9 month itu 9 bulan, 5 year itu 5 tahun. Nah, aku coba cek yang 5 tahun ya. Ini aku coba urutin yang 5 tahun. Tuh, kita langsung bisa mengurutkan dari reksadana jenis mana yang dalam 5 tahun punya return paling tinggi. Terus kalau kita misalnya mau beli reksadananya, kita klik nama reksadananya dan klik subscription. Kalau subscription ini berarti kamu membeli dan kita tinggal klik aja nominal belinya, atau kalau kamu mau beli secara berkala atau nabung reksadana, kamu bisa klik beli secara berkala. Misal aku mau beli Rp100.000 atau sekitar 36 unit dan aku klik saya menyetujui syarat dan ketentuan berlaku dan klik submit. Oh, di sini ada minimum subscription-nya, guys. Aku coba yang lain yang nggak ada minimal subscription-nya. Di sini Premier Pasar Uang itu kita konfirmasi subscription-nya dan tekan OK. Dan order selesai. Nah, di sini kan ada redemption ya. Kalau subscription itu berarti kita membeli, kalau redemption ini gampang kita menjual. Cuman bahasa reksadana gitu. Nah, dalam investasi reksadana itu ada beberapa macam strategi, guys. Jadi ada namanya strategi lump sum. Pada strategi lump sum ini, semua dana investasi itu di awal. Kamu naruh semua dana kamu itu di awal. Jadi kalau nanti semisal harganya tuh naik banget, ya otomatis karena kamu udah naruhnya di awal, ya kamu dapat keuntungan yang gede. Tapi resikonya juga sama. Ketika dia turun, karena kamu udah naruh di awal, ya kamu bakal rugi gede juga. Terus ada namanya strategi market timing. Untuk strategi market timing ini rasanya nggak cocok kalau buat pemula. Soalnya kalau kamu menggunakan strategi ini, kamu perlu ketelitian. Dan juga kamu harus peka terhadap situasi pasar, informasi market, sehingga kamu tahu kapan kamu harus membeli reksadananya dan kapan kamu harus menjual juga. Strategi ini biasanya aku gunakan untuk membeli reksadana saham. Soalnya itu yang bisa aku pantau gimana pergerakan marketnya, apakah sedang lesu beberapa saham ini, apakah tidak. Terus ada namanya dollar cost averaging. Jadi dollar cost averaging ini menabung reksadana. Misal dalam jangka 1 tahun kamu menginvestasikan ke reksadana A, setiap bulannya di hari Jumat minggu pertama kamu investasikan Rp100.000. Nah, nggak peduli ketika harga NAB-nya lagi naik atau lagi turun, kamu pokoknya tetap konsisten investasi pada waktu itu. Positifnya dari strategi jenis ini tuh, kamu bisa terhindar dari kerugian yang lebih, kayak yang tadi yang lump sum. Ketika kamu misalnya rugi, karena kamu DCA, jadi kamu nggak rugi-rugi banget gitu. Terus strategi buy and hold. Gampangnya buy and hold ini adalah strategi ketika kamu pertama beli terus lupain. Nggak ngelupain maksudnya. Tapi ngehold dalam waktu yang lama. Jadi misal kamu mau beli reksadana A sebanyak 15 juta dan kamu tahan, kamu nggak boleh nambah lot lagi, dan kamu tahan, kamu nggak boleh melakukan penjualan, melakukan pengalihan reksadananya, dan bener-bener didiemin, nggak diotak-atik lagi dalam waktu yang udah ditentukan tadi. Terus ada strategi averaging up. Nah, strategi averaging up ini dia mirip-mirip sama dollar cost averaging, cuman bedanya ini tuh berlaku ketika harga reksadananya itu terus naik. Jadi mau nggak mau kan, kamu harus beli reksadananya pada saat harganya sudah
lebih naik daripada harga yang kamu beli sebelumnya dan menjualnya pada saat harga yang lebih naik lagi. Nah, untuk strategi averaging up ini biasanya aku lakukan ketika aku mau beli reksadana pasar uang. Ya, walaupun naiknya cuma 0,3%, 0,3%, tapi kan naik walaupun sedikit. Tapi kalau aku boleh kasih saran ya, buat pemula, lakukanlah strategi dollar cost averaging aja. Misal, kita cuma punya 100.000, tapi kan itu cuma di bulan ini. Di bulan depan kita bisa menabung lagi 100.000, dan di bulan depan lagi kita nabung lagi tuh 100.000. Jadi dalam 1 tahun ketika kita fokus nabung 100.000, 100.000, 100.000 setiap bulannya, jadi kita bisa dapat 1,2 juta plus dari investasi reksadana kita. Dan apapun strategi investasi reksadananya, kamu bisa beli reksadananya di fund. Soalnya ada fund evaluator yang bakal bantu pilihin reksadana yang terbaik, kinerja reksadana incaranmu. Misal kamu pengen beli A sama B tapi kamu bingung mana yang lebih baik, nah kamu bisa pakai fund comparison kayak gini. Selain itu, kalau kamu kayak aku yang punya banyak banget tujuan, kayak nggak cuma dana darurat, misal kayak aku punya tabungan nikah atau kayak aku punya tabungan buat yang lain-lain, itu aku bisa buat sub account di fund supaya investasinya itu nggak kecampur satu dengan yang lainnya. Nah, kalau udah sampai habis video ini kamu masih belum ngerti, kamu bisa banget belajar dari aplikasi secara gratis dari awam sampai paham itu di Journey. Yang ini nih. Dan untuk akses semua fitur yang ada di fund ini, kamu cuma perlu satu akun aja. Praktis banget kan? Nah, buat coba beli reksadana, kamu bisa banget cek link ada di description di bawah ataupun main ke websitenya di indopremier.com/fund, atau kamu juga bisa download di App Store ataupun Play Store. Linknya yang aku taruh di bawah. So ya, terima kasih teman-teman udah nonton sampai sini. Semoga video ini bisa menjadi sarana cuan kamu. Dan kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komen di bawah, dan ikutan dana kagetnya. And ya, segitu dulu. I'll see you guys on my next aplikasi penghasil uang ya. Dadah!